Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wulanbiru dan ini rekan-rekan saya. Saya di sini akan membawakan tentang gagal jantung. Hanya itu ada satu klasifikasi atau golongan obat. Kedua itu ada mekanisme kerja dan efek farmakodinamik. Yang ketiga itu ada prevalensi. Dan yang keempat itu ada patofisiologi. Dan kelima ada etiologi. Dan keenam ada simptom. Dan ketujuh ada terapi farmakologi. Dari gagal jantung adalah suatu ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh, atau forward failure, atau kemampuan tersebut hanya dapat terjadi dengan tekanan pengisi jantung yang tinggi, atau backward failure, atau keduanya. Gagal jantung terbagi menjadi dua, yaitu ada gagal jantung kronis yang berkembang secara bertahap, dan ada juga serta gejala gagal jantung akut yang bekerja secara cepat. Ini klasifikasi dari obat tersebut itu dibagi menjadi 3, yaitu 1 ada diuretik, kedua vasodilator, dan yang ketiga ada glikosida atau dikoksin. Adalah mekanisme dari diuretik. Dan diuretik itu merupakan cara yang paling efektif meredakan gejala pada pasien dengan gagal jantung yang kongestif sedang sampai berat. Yang kedua, tujuan dari mekanisme diuretik tersendiri yaitu pemberian diuretik adalah mengurangi gejala dari restensi, dan yang restensi cairan yang meningkatkan tekanan vena juga jugularis atau edema ataupun keduanya. Dan yang ketiga, diuretik menghilangkan retensi natrium pada CHF dengan menghambat reabsorpsi natrium atau klorida pada sisi spesifik. Dan di tubulus ginjal, obatnya itu ada bumetamid, furosemid, dan tersemid. Itu bekerja di tubulus ginjal. Dan yang ada lagi, pasien gagal jantung yang lebih berat sebaiknya diterapi dengan salah satu lob diuretik. Obat-obatan ini memiliki onset cepat, durasi aksi yang cukup singkat. Manfaat dari terapi diuretik tersendiri yaitu dapat mengurangi edema, pulmo, dan prefer dalam beberapa hari bahkan jam. Diuretik sendiri merupakan satu-satunya obat yang dapat mengontrol retensi cairan pada gagal jantung. Ada mekanisme vasodilator, dan vasodilator dapat menurunkan afterload jantung dan tegangan dinding ventrikel yang merupakan determinan utama kebutuhan oksigen miokard, atau menurunkan konsumsi oksigen miokard dan meningkatkan curah jantung. Dan kedua, ada vasodilator dapat bekerja pada sistem vena atau yang disebut juga dengan nitrat, dan atau arteri yang disebut juga dengan hidralazin, atau memiliki efek campuran vasodilator dan dilator arteri atau penghambat H, antagonis reseptor, angiotensin, parajosin, dan nitroprosida. Yang ketiga, vasodilator menurunkan preload pada pasien yang memakan diuretik dosis tinggi, dapat menurunkan curah jantung dan menyebabkan hipotensi postural. Namun pada gagal jantung kronis, penurunan tekanan pengisi yang menguntungkan biasanya mengimbangi penurunan curah jantung dan tekanan darah
Pada gagal jantung sedang atau berat, vasodilator arteri juga dapat menurunkan tekanan darah. Ada mekanisme glikosida atau dikoksin. Mekanisme kerja dikoksin yaitu dengan menghambat pompa NAK-ATP ASE yang menghasilkan peningkatan natrium intraselular yang menyebabkan lemahnya pertukaran natrium atau kalium dan meningkatkan kalsium intraseluler. Adapun juga mekanismenya seperti di bawah ini. Yang pertama itu ada pengaturan CA2 bekerja dengan memblok pompa NA di sel jantung, dan itu akan menghambat pertukaran ion K dan Na. Habis itu meningkatkan kekuatan laju kontraksi otot miokard. Dinamik dari aspirin dan clopidogrel. Nah, kombinasi obat ini dapat meningkatkan resiko pendarahan karena mempunyai efek pada fungsi platelet. Nah, clopidogrel dapat mempotensi penghambat agregasi platelet akibat adanya aspirin. Aspirin memiliki efek terhadap fungsi platelet pada darah. Interaksi aspirin dengan clopidogrel berefek terhadap fungsi hemodinamik, meningkatkan efek memiliki fungsi hemodinamik, dan penggunaan aspirin dalam dosis rendah memiliki fungsi yang sama, yaitu clopidogrel, yaitu sebagai antiplatelet. Efek farmakodinamik dari bisoprolol dan ditambah aspirin. Nah, bisoprolol dan aspirin keduanya meningkatkan serum kalium. Dan bisoprolol dengan AINES interaksi obat terjadi secara farmakodinamika, di mana antiinflamasi non steroid atau AINES bekerja menghambat enzim siklogenesi sehingga pembentukan prostaglandin. Efek dari penghambat prostaglandin yaitu menghambat vasodilatasi terjadi karena vasokonstriksi dan menghambat sekresi natrium di ginjal dan terjadi retensi di urin. Dan kedua efek ini menyebabkan tekanan darah meningkat. Efek dari bisoprolol untuk menurunkan darah tinggi berkurang dengan AINES. Dinamik dari aspirin ditambah dengan ramipril. Pemberian bersama akan dapat mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang signifikasi. NSAID dapat mengurangi efek antihipertensi dari H inhibitor. Mekanisme ini interaksi dengan kemungkinan terkait dengan kemampuan NSAID untuk mengurangi sintesis prostaglandin ginjal, vasodilatasi, dan hiperklemia. Adalah efek farmakodinamik dari enoxapirin plus clopidogrel. Kombinasi ini dapat mengurangi tingkat keparahan infark dan iskemia jantung. Namun sebaiknya tidak digunakan bersamaan, kecuali dengan pengawasan yang ketat. Terlebih efek spinal epidural hematoma juga mungkin didapatkan. Sama berbahayanya dengan efek aspirin dan eksosapirin. Dinamik aspirin ditambah enoxapirin. Kedua obat ini sama-sama menyebabkan peningkatan efek blending yang berbahaya. Studi menemukan bahwa penggunaan aspirin bersamaan dengan enoxapirin menyebabkan spinal epidural hematoma atau penumpukan darah di otak. Penggunaan kedua obat ini, baik aspirin dan enoxapirin,
secara bersamaan harus benar-benar dihindari. Karena khususnya jika aspirin digunakan dalam jangka waktu panjang dan dosis besar, penggunaan gabungan mungkin merupakan faktor yang berkontribusi terhadap komplikasi langka dari epidural atau hematoma tulang belakang. Farmakodinamik aspirin ditambah dengan micardis. Kombinasi kedua obat ini dapat menurunkan efek hipotensi dan vasodilator dari telmisartan. Aspirin menghambat terbentuknya prostaglandin. Prostaglandin merupakan agen vasodilator pembuluh darah, sehingga jika pembentukan prostaglandin dihambat, maka akan terjadi vasokonstriksi dan tekanan darah akan naik. Namun, jika efek kedua obat diberlakukan, maka monitoring tekanan darah perlu dilakukan. Dinamik dari ISDN ditambah dengan ramipril. Kombinasi antara obat isosorbit dan dinitrat dan ramipril dapat menurunkan tekanan darah dan memperlambat detak jantung. Ramipril akan menghambat angiotensin converting enzim atau yang disebut juga dengan ACE, dan meningkatkan efek vasodilastasi dan hipotensi dari ISDN. Efek farmakodinamik dari furosemid ditambah dengan digoxin. Furosemid menyebabkan gangguan elektrolit sehingga mempengaruhi digoxin, menginduksi terjadinya aritmia. Interaksi tersebut termaksud interaksi farmakodinamik dengan onset lambat. Ukur kadar plasma, kalium dan magnesium pada saat penggunaan kombinasi obat ini. Patofisiologi gagal jantung. Disfungsi kardiovaskular disebabkan oleh satu atau lebih dari 5 mekanisme utama di bawah ini. Yang pertama, kegagalan pompa. Kegagalan pompa terjadi akibat kontraksi otot jantung yang lemah atau inadekuat, atau karena relaksasi otot jantung yang tidak cukup untuk terjadinya pengisian ventrikel. Yang kedua ada regurgitasi. Regurgitasi dapat meningkatkan aliran balik beban kerja kamar jantung, misalnya vertical play pada regurgitasi aorta atau atrium, serta pada regurgitasi mitral. Yang ketiga ada obstruksi aliran. Terdapat lesi yang mencegah terbukanya ketuk atau menyebabkan peningkat tekanan kamar jantung, misalnya stenosis aorta, hipertensi sistemik, atau koartasio aorta. Gangguan konduksi yang menyebabkan kontraksi miokardium yang tidak selaras dan tidak efisien. Kelima ada diskontinuitas sistem sirkulasi. Mekanisme ini memungkinkan darah lolos, misalnya luka tembak yang menembus aorta. Selanjutnya ada prevalensi. Prevalensi berdasarkan diagnosis dokter. Prevalensi penyakit gagal jantung di Indonesia tahun 2013 sebesar 0,13%, atau diperkirakan sekitar 229.696 orang. Yang kedua, berdasarkan diagnosis dokter atau gejala sebesar 0,3%, atau diperkirakan sekitar 568 orang. Berdasarkan diagnosis dokter, estimasi jumlah penderita penyakit gagal jantung terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur sebanyak 54.826 orang atau 0,19%. Sedangkan Provinsi Maluku Utara memiliki jumlah penderita paling sedikit, yaitu sebanyak 144 orang atau 0,02%. Berdasarkan diagnosis atau gejala, estimasi jumlah penderita
Penyakit gagal jantung terdapat di Provinsi Jawa Barat sebanyak 96.487 orang atau 0,3%. Sedangkan jumlah penderita paling sedikit ditemukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebanyak 945 orang atau 0,1%. Oke, selanjutnya etiologi gejala umum etiologi. Yang pertama ada usia, jenis kelamin, konsumsi garam berlebihan, keturunan, hiperaktivitas sistem saraf simpatis, stres, obesitas, olahraga tidak teratur, merokok, konsumsi alkohol dan kopi berlebihan, hipertensi, konsumsi alkohol, penyakit jantung kongenital, kardiomiopati, dan infeksi yang dapat memicu timbulnya gagal jantung. Selanjutnya ada symptom atau gejala utama gagal jantung adalah yang pertama, tubuh terasa lelah sepanjang waktu. Yang kedua, ada sesak napas ketika beraktivitas maupun beristirahat. Yang ketiga, pengembangan pada kaki dan pergelangan pada kaki. Yang keempat, kenaikan berat badan yang signifikan. Yang kelima, sering ingin buang air kecil terutama saat malam hari. Oke, selanjutnya ada terapi farmakologi digoxin. Indikasinya ada fibrilasi atrial dengan irama ventrikular saat istirahat besar 80 kali per menit atau saat aktivitas besar 110 atau 120 kali per menit. Irama sinus, fraksi ejeksi ventrikel kiri kurang dari 40%, gejala ringan sampai berat. Efek sampingnya ada sakit kepala, diare, mual, muntah, gangguan mental, dan lain-lain. Kontraindikasinya riwayat intoleransi digoxin, sindrom pre-eksitasi. Terapi farmakologi diuretik. Indikasinya edema yang disebabkan oleh gagal jantung, penyakit hati, dan gangguan ginjal. Efek sampingnya ada pusing, mulut kering, telinga berdengung, kram perut, dan lain-lain. Kontraindikasinya pada kondisi aunuria atau memiliki gangguan fungsi ginjal berat. Terapi farmakologi vasodilator. Indikasinya ditunjukkan untuk gagal jantung kronik yang berat dan refrakter. Efek sampingnya pusing, hidung mampat, mual, nafsu makan berkurang, dan lain-lain. Kontraindikasinya tidak ada. Terapi non-farmakologi. Yang pertama, manajemen perawatan diri. Manajemen perawatan mandiri untuk bertujuan menjaga stabilitas fisik, menghindari perilaku yang dapat memperburuk kondisi dan gejala awal perburukan gagal jantung. Yang kedua, ada ketaatan pasien berobat. Ketaatan pasien berobat dapat menurunkan morbiditas atau mortalitas dan kualitas hidup pasien. Selanjutnya yang ketiga ada pengurangan berat badan. Pengurangan berat badan pada pasien obesitas atau kurang dari 30 kg per meter sekon dengan gagal jantung dipertimbangkan untuk mencegah perburukan gagal jantung, mengurangi gejala, dan meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih.